Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang microcontroller. Saya akan mencoba share screen materinya ya. Jadi ada kurang lebih 4 bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ntar saya cek-cek ini dulu. Baik, ini kelanjutannya ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai apa itu namanya eh, beberapa microcontroller yang populer ya di pelajaran kita terakhir 2 scene yang lalu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, di antaranya ada 4 hal yang akan kita pelajari. Mari kita simak bersama-sama, mudah-mudahan di layar kalian muncul dengan jelas tulisannya di situ. Ini apa namanya PDF ya. Mari kita belajar bersama-sama, mari kita baca bersama-sama. Selanjutnya adalah tentang yang namanya software ya. Jadi mengenai microcontroller, yaitu kan gini, kemarin kita udah cerita ya, saya udah cerita bahwa microcontroller itu perangkat kalau kita beli itu masih kosongan, perlu diisi dengan program ya, dengan program lewat komputer, lewat apa namanya mungkin bahasa pemrograman apa, dikompilasi, lalu hasilnya diinputkan ke apa, ke si microcontroller tersebut, baru bisa dipakai sesuai dengan kehendak kita. Entah mau dipakai untuk mengontrol apa namanya lalu lintas di perempatan misalkan, atau mengontrol buka tutupnya pintu otomatis, mengontrol apalagi misalkan suhu dan sebagainya ya. Oke, itu harus kita program terlebih dahulu. Nah, untuk pemrograman kita butuh yang namanya software. Software ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Tentunya memiliki perbedaan. Yang gratis mungkin ada keterbatasan, misalkan tidak ada dokumentasi ya, yaitu tidak ada simulasi, tidak ada apa namanya untuk semacam, kalau bahasa ini kita ya sehari-hari itu mod itu ya, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kalau yang versi berbayar mungkin lebih lengkap lagi, ada versi dokumentasinya ya. Nah, kalau kita lihat di web microchip itu ada yang namanya MP-SIM untuk simulatornya ya, untuk dokumentasi simulatornya. Kemudian MP-ASM itu assembler atau perakitannya ya, seperti itu. Itu mengenai softwarenya. Jadi kita butuh yang namanya software ya, untuk bekerja bersama yang namanya microcontroller. Bagian yang kedua yaitu bahasa pemrograman bagi microcontroller. Kita ya, saya dengan kalian walaupun jarak jauh bisa berkomunikasi secara daring atau online bahasa Inggrisnya ya. Nah, kenapa kita bisa saling nyambung? Karena kita menggunakan bahasa yang sama. Saya pakai bahasa manusia berupa bahasa Indonesia, kalian tahu bahasa Indonesia, tentunya kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan baik. Termasuk apa yang dituliskan oleh e-book ini. Di sini ada tulisan-tulisan kan. Tentunya kalian, karena kalian bisa memahami bahasa ini, ya bahasa Indonesia ini yang ada di e-book tersebut, kalian jadi paham kan? Seperti itu ya, jadi tahu apa kalimat-kalimatnya. Nah, akan tetapi ketika kita bekerja dengan yang namanya microcontroller, itu kan hardware plus software ya. Tentunya apa? Mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa manusia itu nggak bisa ya. Oke, mereka tentunya pahamnya dengan yang namanya bahasa mesin kayak gitu. Bahasa mesin itu bahasa satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh si microcontroller. Kayak gitu. Itu nanti kode-kode ya, nantinya adanya kode-kode. Dulu kita belajar tentang sistem bilangan ya, menggunakan biner, oktal, desimal, heksadesimal. Itu salah satu yang dipakai ketika mesin bekerja kayak gitu ya. Yang biasanya kita menggunakan biner ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, apa namanya? Ada bahasa mesin, itu bahasa yang dasar sekali oleh hanya diketahui oleh si microcontroller. Lalu ada yang namanya bahasa assembler. Nah, bahasa assembler ini ada kelebihannya. Bisa dimengerti oleh si microcontroller dan bisa dimengerti juga oleh kita manusia kayak gitu. Contoh instruksinya ya, JMP itu dari kata-kata jump, artinya lompat kan. Kita tahu apa itu jump kan. Mesin tahu apa itu JMP. Itu namanya bahasa assembler. Ya, dibandingkan dengan bahasa mesin, misalkan B3H itu apa gitu ya, mesin tahu B3H, kalau kita nggak tahu B3H itu apa kayak gitu ya. Jadi B3H ini hanya dipahami oleh si mesin, tetapi kita nggak bisa paham. Itu bedanya bahasa mesin dengan bahasa assembler ya, seperti itu.
Nah, pemrograman dengan menggunakan bahasa mesin atau assembler ini menghasilkan program yang kecil dan cepat karena kita sepenuhnya bisa mengontrol kerja dari program tersebut, ya. Akan tetapi tentu saja jika kita membuat program yang bertele-tele dan berbelit, ini menyebabkan programnya bisa berjalan lebih lambat. Nah, ini saran nih untuk orang termasuk kita yang baru pertama kali belajar tentang yang namanya microcontroller, ini akan lebih baik kalau kita belajar dulu atau tahu terlebih dahulu mengenai bahasa assembler kayak gitu ya. Sebelum mempelajari bahasa yang tingkat tinggi seperti bahasa C. Bahasa C itu ada tetangganya yang namanya C++ ya. Sama-sama ada C-nya gitu ya. Ini bahasa pemrograman yang dipakai oleh teman-teman kita anak-anak RPL atau secara umum ya untuk membuat program di komputer, program di apa itu namanya di handphone ya, entah itu berupa Android maupun Apple ya, seperti itu. Itu menggunakan bahasa C ya. Nah, itu bahasa tingkat tinggi nih. Nah, kalau assembler itu bahasa tingkat rendah. Dapat dikatakan bahasa yang tingkat rendah kayak gitu. Nah, dengan kita tahu terlebih dahulu bahasa assembler, itu dapat dikatakan sebagai pembimbing kita untuk memahami arsitektur dan microcontroller tersebut. Ya. Dan nanti tentunya dengan memahami bahasa assembler, kita akan ya mungkin ya ini mungkin lebih cepat ketika kita belajar tentang bahasa yang lebih tinggi lagi, itu bahasa C seperti itu. Yang tentunya akan dipakai juga ketika kita bermain-main dengan microcontroller atau secara umum tentang dunia mesin modern seperti ini ya. Oke, lanjut. Istilah selanjutnya ada yang namanya compiler. Ya. Kalau kita sedang memprogram tuh ada yang namanya kompilasi atau tetangganya kompilasi itu run gitu ya. Biasanya shortcutnya itu F9 atau F10 ini biasanya ya di software tertentu. Compiler itu apa sih? Penerjemah ya. Penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Bekerja dengan cara menerjemahkan misalkan pada PC gitu ya, langsung ke bahasa mesin nih yang dimengerti oleh microcontroller. Jadi antara manusia dan mesin ini memiliki bahasa yang berbeda ya. Tentunya kita butuh yang namanya penerjemah ya, itu namanya compiler. Kita ngetik di komputer programnya ya, seperti itu, ada pemrograman seperti itu. Nah, apa namanya? Tentunya kan bahasanya apa kita ketahui kan, tetapi kan mesin nggak tahu. Nah, agar mesin tahu, maka perlu dikompilasi. Setelah dikompilasi menjadi bahasa mesin yang dapat diketahui oleh si mesin tersebut, yang dapat diketahui oleh siapa tadi? Microcontroller tersebut ya. Nah, salah satu compiler yang banyak digunakan saat ini adalah compiler C ya. C digunakan pada microcontroller kecil hingga sampai yang komputer yang sangat besar yang banyak tuh ya, yang namanya super komputer. Meskipun bahasa atau program C ini sedikit lebih sulit untuk dipahami, yaitu ya karena programmer itu bermacam-macam ininya ya, tipe-tipenya ya. Ada yang suka pakai lewat ini, lewat sana, seperti itu ya. Tetapi intinya itu sama ya. Sedang kita dalam taraf belajar, makanya mungkin kita bisa bingung ya. Oke? Ya kayak gini, kita berkomunikasi ya, antara orang satu dengan orang yang lain kan mungkin bahasanya walaupun sama-sama bahasa Indonesia, ada yang baku, ada yang kurang baku, ada yang apa namanya SPOK-nya urut, ada yang nggak urut itu kan, ya. Nah, ini macam-macam di bahasa C ya, di pemrograman bahasa C. Nah, karena ini sangat fleksibel, maka ya mungkin dapat dikatakan lebih kompleks kayak gitu. Dapat dikatakan apa ya sebenarnya kalau kita belajar sih nggak sulit ya, apa namanya bisa dipelajari, tapi karena kompleksnya tersebut bisa jadi apa namanya menyebabkan kita sulit untuk memahaminya kayak gitu ya, karena terlalu banyak versi-versinya seperti itu. Nah, bahasa C ini termasuk bahasa yang tingkat tinggi, tetapi masih memungkinkan kita untuk akses langsung ke mesin ya. Nah, saat ini terdapat beberapa compiler C yang cukup murah dan bagus untuk pemrograman microcontroller yang terkenal. Nah, kode atau bahasa mesin yang dihasilkan oleh compiler ini cukup efisien, yaitu cepat dan kompak. Bagian selanjutnya yaitu alat bantu pengembangan ya, atau development ya. Nah, mengenai development itu ada 3 macam. Pertama itu yang namanya simulator,
kedua itu debugger resident, dan terakhir adalah emulator. Emulator itu bahasa kita, bahasa halusnya untuk pasti mod mungkin ya, mod ya. Kalian pakai software tetapi yang harusnya pro, yang harus bayar tuh kan pro ya biasanya ya. Tapi kalian nggak bayar, pakainya mod gitu kan, bisa ya. Itu ya, dunia-dunia gitu bisa bisa diakalin lah ya seperti itu. Cuma kan ini jadinya ilegal atau ilegal kan seperti itu ya. Itu namanya emulator. Kita bahas satu persatu. Simulator ya, simulator tentunya apa? Yang bisa mensimulasikan, ya, yang bisa mensimulasikan atau menirukan bagaimana cara kerja si microcontroller pada si PC. Saya punya PC, lalu ada simulatornya, cara kerjanya gimana dapat ditirukan lewat PC ya, seperti lewat program yang namanya program simulator. Nah, langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi pada program, ya, yang sedang dijalankan ini dapat diamati pada layar PC kita, ya, seperti itu. Di samping itu, isi dari register atau variabel ya dapat diisi atau diubah ketika programnya kita jalankan. Simulator tidak mensimulasi kehadiran interupsi secara baik, dan biasanya program yang dijalankan jauh lebih lambat dibandingkan pada keadaan yang sebenarnya. Itu namanya simulator ya. Ya, simulasi lah. Kalau kalian suka main game mungkin ada simulasi apa ya, simulasi kereta api, simulasi pesawat terbang gitu kan. Itu kan gambaran tetapi tidak selancar aslinya kayak gitu. Kadang-kadang ada delay-delaynya ya, seperti itu. Yang kedua itu namanya debugger ya, debugger resident. Debugger resident ini menjalankan program di microcontroller itu sendiri, dan pada saat yang bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau pada PC. Alat bantu ini memiliki beberapa keunggulan seperti pada simulator ya. Dengan kelebihan lain yaitu kita dapat melihat bagaimana program tersebut bekerja pada target yang sebenarnya. Karena kalau simulator mungkin ada bug-bugsnya ya. Tetapi kalau debugger resident itu jadi tahu ya, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, seperti itu. Ya, itu gambarannya. Namun di sisi lain, alat bantu ini memakai sebagian sumber daya yang dimiliki oleh microcontroller, seperti misalkan ada yang namanya port komunikasi ya, interupsi untuk menjalankan program per langkahnya atau single stepnya, dan jumlah memori yang digunakan untuk sebagai penyimpanan program dari debugger tersebut. Ini kelemahannya atau kekurangannya ya, seperti itu. Kita butuh contohnya tadi memori yang untuk menyimpannya ya, seperti itu. Nah, emulator itu kita sering membicarakannya sebagai itu tadi mod ya, mod. Ini kalau kita upload video dengan kata-kata mod biasanya itu, atau di judulnya itu biasanya itu nggak ramah pengiklan ya kalau untuk di YouTube ya, seperti itu. Makanya ada mod itu di itu tuh jadiin judul itu nggak bagus ya. Nah, emulator itu peralatannya bekerja dengan berpura-pura tuh kan, ada istilah berpura-pura kan, seolah-olah ya, seperti sebagaimana microcontroller, dan pada saat yang bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Emulator memberikan kontrol penuh pada targetnya ya. Emulator ini bisa berupa perangkat yang dengan display tersendiri maupun merupakan perangkat yang langsung di PC ya, seperti itu. Emulator ya. Contohnya apa ya? Misalkan ada aplikasi apalah katakanlah yang butuh pro ya. Misalkan di sini saya ada aplikasi yang buat ini lari atau apa, misalnya Strava yang buat lari ya, atau Relive. Ini kan ada versi gratis, ada versi berbayar ya. Ada yang namanya Flight Simulator juga. Itu kan ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Nah, kalau pakai emulator atau pakai mod, kita bisa menggunakan seolah-olah seperti yang sudah berbayar gitu loh, dengan fasilitas yang sudah berbayar gitu. Padahal kita enggak bayar ya. Itu namanya emulator ya. Jadi berpura-pura sebagaimana yang pro ya, yang berbayar, seperti itu. Oke. Nah, ini kan sampai kata-kata jika cukup banyak dana yang dimiliki, emulator adalah alat yang benar-benar diperlukan dalam pengembangan suatu sistem dalam microcontroller ya. Oke, itu alat bantu pengembangan. Waktu kita sedikit lagi ya, ini sudah pernah kita bahas. Saya lompat ke bagian, mungkin 2 bagian terakhir ya. Nah, kita akan mencoba kenalan dengan microcontroller keluarga
8051. Keluarga 8051 ini merupakan keluarga microcontroller MCS51. Yang termasuk di dalamnya adalah microcontroller 8031, yaitu versi 8051 yang tanpa EPROM ya. Oke. Kemudian ada tipe yang 8751 dan tipe 8052. Keluarga MCS51 ini punya CPU, punya RAM, counter atau timer, ada port paralel, ada port serial yang sama ya. Kemudian microcontroller 8051 ini diperkenalkan pertama kali oleh Intel ya, dari perusahaan Intel akhir 70-an ya, 1970-an. Ini termasuk microcontroller 8 bit ya, yang mampu mengakses 64 KB memori dan 64 KB data eksternal ya, atau memori eksternal seperti itu. Gambaran mengenai blok diagramnya seperti ini kurang lebih ya, untuk blok diagram 8051 ya. Sama seperti waktu kita belajar tentang mikroprosesor, ada yang namanya bus ya, ada yang namanya port entah serial maupun paralel ya. Ada timer ya, kemudian ada RAM-nya. RAM-nya pakai cuma 128 byte ya. Ada interrupt control, ada CPU, ada OS itu oscillator ya, seperti itu. Dan ada bus controlnya juga. Oke, ini blok diagramnya. Nah, ini secara teoretikal yang wajib kalian ketahui. Fasilitas yang terdapat dalam chip microcontroller 8051 diantaranya itu ada 3 hal, yaitu yang pertama ada 2 timer atau counter, yaitu dengan kode Xtal1 dan Xtal2. Bagian kedua ada 4 port paralel, yaitu untuk input atau output. Diantaranya adalah port 0 sampai port 3. Kemudian ada 5 sumber interrupt control logic, yaitu INT0 kodenya ya, sama INT1. INT itu interrupt ya. Kemudian T0, T1 dan serial port. Seperti itu. Nah, ini bagian terakhir ya, yang namanya mode pengelamatan. Ini pernah kita bahas mode pengelamatan saat kita belajar mengenai mikroprosesor ya. Akan tetapi pada microcontroller kita hanya ada 3 mode pengelamatan. Yang pertama yaitu immediate addressing, kemudian ada direct addressing, kemudian ada yang namanya indirect addressing. Immediate berarti apa? Segera ya. Seperti itu. Dalam instruksi tersebut, akumulator akan diisi dengan harga yang langsung mengikutinya, dalam hal ini 20H itu hour ya. Oke ya, jadi ada 3 immediate addressing, direct addressing, sama indirect ya, nggak langsung ya. Addressing pengelamatannya tidak langsung. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang kita pelajari hari ini, mengenai materi yang terakhir ya di semester ini ya. Nanti semester depan nanti setelah libur Idul Fitri kita akan mengadakan tes gitu ya, sebelum UAS ya. Tesnya bisa berupa kuis atau berupa ulangan seperti itu. Dan jangan lupa mengenai penugasannya, tolong kalian seperti biasa ya, bikin resumenya mengenai apa yang kita pelajari hari ini.